Meyakini atau al-i'tiqad itu artinya apa? Kapan seseorang dikatakan telah meyakini la ilaha illallah? Jawabannya yaitu ketika dia ridho terhadap apa yang dia ketahui. Yang kita ketahui apa? Yang kita ketahui bahwasanya tidak ada yang disembah dengan hak selain hanya Allah. Kemudian hati kita ridho terhadap itu, tidak menolak, tidak mendustakannya, maka berarti kita telah berkeyakinan atau telah meyakini la ilaha illallah. Karena i'tiqad itu artinya ar-ridha bima alima, ridha terhadap apa yang diketahui. Agar i'tiqad kita benar, berarti yang kita ketahui harus benar. Agar kita i'tiqad kita terhadap la ilaha illallah itu benar, maka pemahaman kita terhadap la ilaha illallah harus benar. Seseorang itu i'tiqadnya, keyakinannya itu menjadi salah apabila apa yang dia ridhoi dari yang dia tahu itu keliru. Ketika seseorang misalnya dalam hatinya atau dia mengetahui, misalnya dia memiliki pengetahuan yang salah, dia dalam pandangan dia matahari itu adalah yang berhak untuk disembah. Kemudian hatinya ridho dengan itu, maka berarti keyakinannya menjadi salah, karena keyakinannya dibangun pada pengetahuan yang salah. Bisa dipahami enggak, Mbak? Contoh misalnya. Nah, contoh yang lain. Nah, orang-orang Yahudi itu tahu apa tidak kalau Muhammad itu Rasulullah? Tahu. Jawabannya tahu. Orang-orang Yahudi, orang-orang Nasrani itu tahu persis kalau Muhammad itu Rasulullah. Kenapa kok mereka tahu persis kalau Muhammad itu Rasulullah? Karena tanda-tanda Nabi akhir zaman itu sudah tertulis dalam Injil, sudah tertulis dalam Taurat yang asli, sudah tertulis di sana. Sehingga orang Yahudi, orang Nasrani tahu bahwa Muhammad itu Rasulullah, persis. Sehingga disebutkan dalam Al-Quran, ya'rifunahu kama ya'rifuna abna'ahum. Mereka itu mengetahui Muhammad seperti halnya mereka tahu anak-anak mereka. Artinya pasti, secara pasti mereka tahu Muhammad itu Rasulullah. Tetapi orang-orang Yahudi, mereka enggak ridho dengan apa yang mereka tahu. Meskipun mereka tahu Muhammad itu Rasulullah, tapi hatinya enggak ridho. Hatinya enggak mau. Kenapa hatinya enggak mau? Karena dalam pandangan mereka, Nabi akhir zaman itu dari Bani Israel. Nabi yang mereka tunggu-tunggu sebagai Nabi akhir zaman, mereka mengira, menduga berasal dari Bani Israel. Kenapa? Karena sebelum-sebelumnya para Nabi itu kebanyakan dari Bani Israel. Sehingga mereka menunggu-nunggu Nabi akhir zaman, begitu datang ternyata orang Arab, bukan dari Bani Israel. Ternyata keturunan Nabi Ismail, bukan keturunan Nabi Ishak. Kalau Banu Israel itu keturunan Nabi Yakub bin Ishak bin Ibrahim. Kalau Nabi Muhammad itu keturunan Ismail bin Ibrahim. Mereka nggak mau itu. Sementara Ishak itu putra Sarah, istri Nabi Ibrahim.
Sementara Ismail itu putra dari Hajar yang dulunya dia adalah seorang amat, seorang budak, hadiah dari Sarah untuk Nabi Ibrahim. Maka mereka merasa lebih mulia daripada keturunan Nabi Ismail. Maka ketika mereka tahu Muhammad Nabi akhir zaman ternyata berasal dari keturunan Nabi Ismail, bukan Nabi Ishak, mereka nggak terima, nggak ridho dengan itu. Nah, sehingga apa? Sehingga mereka kemudian tidak disebut mukmin, mereka tidak disebut Muslim, karena meskipun mereka tahu, tetapi mereka mengingkari. Nah, kita sudah tahu sekarang bahwasanya kembali ke masalah la ilaha illallah. Tidak ada yang disembah dengan hak selain hanya Allah. Segala sesuatu selain Allah itu adalah sesembahan yang batil. Sudah tahu kita itu. Maka kewajiban kita kemudian adalah ridho. Hati kita ridho mengakui Allah Subhanahu wa taala sebagai Tuhan kita, sebagai sesembahan yang benar, yang hak. Raditu billahi rabba. Kita sudah ridha Allah Subhanahu wa taala sebagai Tuhan kita. Nah, ini yang kedua, yaitu kewajiban kita meyakini makna dua kalimat syahadat. Bapak Ibu hadirin rahimakumullah. Yang ketiga, mengucapkan dua kalimat syahadat. Wajib bagi kita mengucapkan dua kalimat syahadat. Dengan rincian, apabila orang itu masih kafir, dia mukallaf tetapi kafir, maka dia wajib mengucapkan dua kalimat syahadat untuk masuk Islam. Saya ulangi lagi. Apabila seseorang itu mukallaf yang masih kafir, maka dia wajib mengucapkan dua kalimat syahadat untuk masuk Islam. Kenapa? Karena mengucapkan dua kalimat syahadat itu babul Islam, pintunya Islam. Mengucapkan dua kalimat syahadat itu adalah babul Islam, pintunya Islam. Jika seseorang ingin masuk ke dalam agama Islam, maka harus lewat pintu ini, yaitu dengan mengucapkan dua kalimat syahadat. Tidak ada cara lain untuk masuk ke dalam agama Islam selain dengan mengucapkan dua kalimat syahadat. Apakah seseorang itu kafir asli? Kafir asli itu orang yang memang agamanya non-Islam. Bapak ibunya dari dulu memang non-Islam, kemudian dia tumbuh sebagai non-Muslim. Baik dia kafir asli ataupun kafir murninya Muslim, tetapi kemudian dia keluar dari Islam dengan langsung pindah agama, atau enggak pindah agama tetapi dia meyakini keyakinan yang kufur, atau dia mengucapkan kata yang kufur, atau dia melakukan perbuatan yang kufur. Misalnya dia Muslim, tetapi kemudian dia dengan lisannya dia mengatakan Allah itu zalim, Allah itu enggak adil, maka dia sudah murtad. Hukumnya murtad karena dia telah mencaci maki Allah. Lah, baik orang yang kafir asli atau kafir murtad, jika dia ingin kembali masuk ke dalam agama Islam, maka caranya cuma satu, yaitu mengucapkan dua kalimat syahadat. Gak bisa dengan membaca istighfar, astagfirullah. Biasanya ada orang murtad, habis dia mengatakan Allah itu zalim, kemudian dia bilang astagfirullah, astagfirullah. Sakit nama badan? Nggak bisa
Istighfar nggak bisa memasukkan seseorang ke dalam agama Islam. Meskipun 1000 kali dia membaca istighfar, dia nggak akan bisa kembali masuk ke dalam agama Islam. Tetapi cukup dia mengatakan, kalau seseorang jatuh pada riddah, cukup dia mengatakan asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Dalam hatinya niat masuk lagi ke dalam agama Islam. Paham ya? Ini karena berdasarkan hadis mutawatir. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, umirtu an uqatilan nas hatta yashhadu alla ilaha illallah wa anni rasulullah. Ini dasarnya, bahwa pintu Islam itu adalah mengucapkan 2 kalimat syahadat. Dan kita semuanya bisa 2 kalimat syahadat, bisa. Karena itu kalau ada seseorang, ini penting, perlu diperhatikan, kalau ada seseorang tetangga kita atau masyarakat kita datang kepada kita mengatakan, Pak, Bu, saya mau masuk Islam, apa yang harus kita lakukan? Fauran, secara langsung kita tuntun dia mengucapkan 2 kalimat syahadat. Langsung kita bilang, ucapkan asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Kalau nggak bisa, misalnya karena ilate wis kewaku misalnya, mau bilang asyhadu saja, asadu misalnya, kesulitan. Karena orang itu kalau nggak pernah mengucapkan Arab, luar biasa kesulitan. Mengucapkan salam saja kalau nggak biasa, itu nggak bisa. Bilang insya Allah itu saja kalau nggak pernah mengucapkan Arab, kesulitan. Sering kan panjenengan menjumpai apakah pejabat atau apa, bilang insya Allah itu saja belepotan, padahal mudah kan jenengan. Kenapa? Karena memang nggak terbiasa. Kalau dia misalnya nggak bisa mengucapkan dalam bahasa Arab, bisa dalam terjemahnya. Bahkan meskipun bisa Arab, terjemahnya juga bisa. Misalnya ikuti saya. Aku mengetahui, meyakini dan mengakui bahwa tidak ada yang disembah dengan hak selain hanya Allah, dan bahwa Muhammad ibn Abdullah yang berasal dari suku Quraisy, beliau adalah hamba dan utusan Allah. Nah, itu sudah cukup untuk memasukkan dia ke dalam agama Islam. Tidak boleh bagi kita untuk menunda Islamnya seseorang. Nggak boleh bagi kita mengatakan kepada dia, Pak, kalau mau masuk Islam dipikir-pikir dululah Pak, entah seminggu, entah sebulan, dipikir ini ada buku, saya buku tentang Islam, Bapak pelajari dulu ya, nanti kalau sudah yakin baru kesini lagi. Nggak boleh kayak begitu. Nggak boleh kita mengatakan misalnya, Pak, kalau mau masuk Islam besok saja hari Senin datang ke kantor KUA Pak. Nah, kalau mau masuk Islam besok pagi, sekarang masih tutup kantornya misalnya Pak, kalau mau masuk Islam jenengan datang saja ke Pondok Sumbersari atau ke Pondok Ringin Agung atau Kuwakian. Enggak. Tetapi setiap kita itu berhak dan bisa menuntun orang untuk mengucapkan 2 kalimat syahadat. Kan kita semuanya bisa mengucapkan 2 kalimat syahadat. Kenapa kita nggak boleh menundanya? Karena pentingnya Islam. Jangan sampai
Seseorang itu mati dalam keadaan belum muslim. Karena kunci keselamatan akhirat itu adalah Islam. Kunci keselamatan akhirat itu adalah mati sebagai seorang muslim. Itu kunci keselamatan. Bagaimana seandainya kita bilang, kalau mau masuk Islam seminggu lagi Pak ya, pelajari ini dulu. Ternyata besok dia mati. Dia mati dalam keadaan belum masuk Islam. Jahanam selamanya tempatnya. Bagaimana seandainya seseorang mengatakan besok saja di kantor KUA Pak ya, ternyata malam ini dia tidur nggak bangun lagi. Dia mati dalam keadaan kafir, belum muslim. Seseorang dikatakan, panjenengan kalau mau masuk Islam, sana pergi ke kiai untuk diajarin masuk Islam. Masih perjalanan, kecelakaan di tengah jalan, mati di tengah jalan. Kasihan dia mati dalam keadaan belum muslim. Maka kita langsung ajarkan, ikuti saya. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Pelan-pelan diajarin. Kalau misalnya dia nggak paham maknanya, diterangkan sedikit. Seperti tadi diterangkan sedikit bahwa nggak ada yang disembah dengan hak selain hanya Allah. Muhammad ibn Abdullah itu adalah utusan Allah. Udah paham? Ayo, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Setelah itu baru kita bilang, Pak, besok hari Senin ke KUA diurus untuk perubahan KTP-nya. Nanti hari Senin datang ke masjid Pak ya, ke Masjid Besar Al-Hidayah misalnya. Biar kita umumkan kalau panjenengan itu sudah masuk Islam. Nanti kalau orang Islam sesama muslim ketemu biar uluk salam ke jenengan. Kalau nanti jenengan mati biar diurus jenazahnya sebagai seorang muslim. Itu pentingnya saksi. Jadi saksi itu bukan syarat untuk masuk Islam. Untuk masuk Islam hanya mengucapkan 2 kalimat syahadat. Sedangkan saksi dibutuhkan agar dia diketahui oleh umat Islam sebagai muslim, sehingga hak-hak dia sebagai muslim itu bisa dipenuhi oleh saudaranya sesama muslim. Jika ketemu diului salam, jika dia sakit dijenguk, jika dia mati maka diurus jenazahnya sebagai muslim. Biar seperti itu.